Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Radianatala dari SMA Negeri 1 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini saya sebagai tim kontra. Kali ini saya akan menolak adanya mosi pada siang hari ini, yaitu melegalkan praktik eutanasia baik pasif maupun aktif berdasarkan wasiat pasien dan persetujuan keluarga. Namun, Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki argumen, saya akan menyanggah beberapa argumen yang dilontarkan oleh pembicara tim pro tadi, di mana pembicara tim pro menyatakan bahwa ia memberikan usulan bahwa melegalkan eutanasia di Indonesia. Ini merupakan hal yang sangat menyimpang. Apabila ini dilegalkan, maka dasar negara untuk apa diciptakan? Sesuai dasar negara di Indonesia dalam Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apabila praktek eutanasia dilegalkan, di mana nilai ketuhanannya? Sedangkan dari dalam Indonesia ini ketuhanan yang adil dan beradab berarti mengakui semua adanya Tuhan, dan di dalam semua ajaran agama mengajarkan bahwa kematian adalah takdir Tuhan. Nah, apabila praktik eutanasia dilegalkan, justru ini terlihat jelas bahwa melanggar sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya adalah sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apabila dilegalkannya praktik eutanasia, di mana nilai kemanusiaan yang adilnya dan adabnya? Apabila terjadi pembunuhan terhadap pasien atau mematikan pasien secara sengaja hanya atas dasar beberapa angka kemungkinan kecil harapan hidup. Nah, ini tidak jelas bagaimana cara ataupun bagaimana nilai kemanusiaannya dilihat. Oleh karena itu, saya sangat menolak adanya mosi pada siang hari ini, yaitu melegalkan praktik eutanasia baik pasif maupun aktif berdasarkan wasiat pasien dan persetujuan keluarga. Dewan Juri yang terhormat, kali ini saya akan bawakan 3 poin argumen untuk menolak adanya mosi pada siang hari ini, di mana argumen-argumen saya yaitu: 1, melanggar hak asasi manusia. Yang kedua adalah hanyalah kemungkinan kecil angka harapan hidup. Dan yang ketiga adalah pembunuhan berencana. Dewan Juri yang terhormat, saya akan menjelaskan satu persatu poin argumen saya. Baik, dimulai yang pertama, yaitu melanggar hak asasi manusia. Di mana hak asasi manusia tertera jelas bahwa adanya hak untuk hidup. Tidak ada hak asasi manusia yang menjelaskan adanya hak untuk mati. Oleh karena itu, dapat dilihat dari sini saja bahwa sudah sangat melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Oleh karena itu, saya sangat menolak adanya mosi pada siang hari ini. Dan selanjutnya adalah tidak sesuai norma sosial. Nah, dengan adanya melegalkan praktik eutanasia juga tidak sesuai dengan norma sosial, karena dapat dilihat sendiri bahwa di Indonesia ini adalah negara yang beretika atau berbudaya ketimuran, yang tinggi akan norma-norma yang berlaku di dalamnya. Nah, apabila praktik eutanasia dilegalkan, dapat dilihat dari manakah norma-norma yang berlaku. Justru ini akan merusak citra bangsa dan tidak berpedoman pada dasar negara ini. Lalu etika dokter yang tidak sesuai. Nah, dokter sendiri ada untuk menyembuhkan pasien, bukan untuk mematikan pasien, apalagi dengan sengaja. Oleh karena itu, dengan adanya pelegalan praktik eutanasia sendiri sudahlah sangat menyimpang dari etika dokter, dan di mana dokter tersebut bertugas untuk menyembuhkan pasien. Selanjutnya memasuki argumen saya yang kedua, yaitu hanyalah kemungkinan angka kecil harapan hidup. Poin-poin argumennya yang pertama itu adalah hanya angka kemungkinan kecil, hanyalah kemungkinan, jadi belum tentu, belum pasti, hanya masih kemungkinan harapan hidup. Nah, apabila diputuskan adanya eutanasia, justru ini merupakan hal yang tidak manusiawi, dan sesuai yang saya bilang tadi, sangatlah melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Selanjutnya, semua agama mengajarkan bahwa kematian adalah takdir Tuhan. Nah, pada khususnya negara Indonesia sendiri adalah negara yang mengakui adanya agama, di mana ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Semuanya mengajarkan bahwa kematian adalah takdir dari Tuhan. Nah, apabila pelegalan eutanasia dilegalkan, justru ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dasar Pancasila tadi, dan mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia tidak berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, saya sangat menolak adanya mosi pada siang hari ini. Ya, selanjutnya memasuki argumen saya yang ketiga, yaitu pembunuhan berencana. Dengan adanya pelegalan praktik eutanasia dapat terlihat bahwa ini merupakan praktik pembunuhan berencana, di mana dokter sengaja membunuh pasiennya hanya atas dasar kemungkinan
angka harapan hidup yang kecil dengan cara menyuntikkan suntik kimia ataupun tidak merawat pasien atau membiarkannya agar mati atau meninggal secara perlahan. Nah, ini tidak mencerminkan sikap manusiawi dan sangatlah melanggar HAM. Oleh karena itu saya sangat menolaknya mosi pada siang hari ini. Selanjutnya, apabila praktik euthanasia dilegalkan, maka akan berpotensi menimbulkan manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit ataupun pihak keluarga. Contohnya saja, apabila praktik euthanasia dilegalkan, maka akan berkemungkinan adanya manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh dokter karena malas ataupun sudah capek dengan menghadapi pasien yang memiliki angka kemungkinan hidup kecil. Lalu dokter tersebut hanya menjelaskan kepada pihak keluarga bahwa hanya angka kemungkinan hidup pasien tersebut kecil, tapi tidak menjelaskan angka kemungkinan hidup pasien masih berkemungkinan untuk hidup. Nah, itulah hanya itu hanyalah kemungkinan belaka saja. Oleh karena itu, dokter bisa saja menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kasus-kasus manipulasi yang dilakukan oleh dokter hanya atas dasar malas ataupun capek menghadapi pasien yang memiliki angka kemungkinan hidup yang rendah. Selanjutnya berpotensi juga menimbulkan manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh pihak keluarga, di mana pihak keluarga sendiri akan setuju apabila praktik euthanasia dilegalkan apabila keluarga yang sedang sakit ataupun dirawat di rumah sakit mungkin memiliki masalah dengan pihak keluarga sehingga ia merasa cepat mati saja lebih baik karena sangat memberatkan keluarga. Nah, ini justru menimbulkan manipulasi-manipulasi antar keluarga yang hanya berdasarkan rasa dendam ataupun hal yang lain sebagainya. Oleh karena itu saya mengusulkan solusi adanya untuk diilegalkannya euthanasia. Jadi dokter harus tetap membantu dan berusaha mengobati pasien. Namun apabila pihak keluarga tidak sanggup mencukupi biaya pengobatan, nah disitulah pihak negara, pemerintah, ataupun orang-orang lingkungan sekitar pasien harus turut serta membantu sesuai dengan dasar negara kita itu yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda harus tetap bersatu dan juga bergotong royong untuk membantu saudara kita. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.